Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Veronica Santi Paramita, SEMSI, selaku dosen pengampu dan mata kuliah analisis laporan keuangan, dan kepada semua anggota kelompok 3 yang saya banggakan, serta teman-teman kelas manajemen J yang berbahagia. Sebelumnya kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan sehingga pada hari ini kami semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tanpa berlama-lama, maka hari ini izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul menganalisis pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan dalam sektor properti. Next slide. Di mana beranggotakan 5 orang, dan orang tersebut yaitu yang pertama ada Putra Umar Makruf dengan NIM 346, ada Nadila Rayana Borotoding dengan NIM 347, ada saya sendiri, Kristi Pratama Putri dengan NIM 348, kemudian ada Aupa Fitriana Roh Nasuha dengan NIM 349, dan yang terakhir itu Sukma Kumala dengan NIM 350. Presentasi ini akan melalui 3 tahap. Yang pertama, pembukaan di mana sesi tersebut sudah saya sampaikan di awal kata. Yang kedua, ada penyampaian materi. Dan yang terakhir, ada penutupan. Next slide. Baik, sesi kedua ini akan dimulai dengan disampaikan oleh Saudari Nadila. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian struktur modal. Next. Struktur modal adalah pertimbangan atau perbandingan antara modal asing atau jangka panjang dengan modal sendiri dalam suatu perusahaan. Teori struktur modal menjelaskan apakah kebijakan pembelanjaan jangka panjang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, modal perusahaan, dan pasar saham perusahaan. Jika kebijakan pembelanjaan perusahaan dapat mempengaruhi ketiga faktor tersebut, bagaimana kombinasi utang jangka panjang dan modal sendiri yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan atau meminimumkan biaya modal perusahaan atau memaksimumkan harga pasar perusahaan. Harga pasar perusahaan tersebut mencerminkan nilai perusahaan. Dengan demikian, jika nilai suatu perusahaan meningkat, maka harga pasar saham pun meningkat. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, biaya modal perusahaan, dan pasar saham perusahaan, maka perlu didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama, tidak ada pajak dan biaya kebangkrutan. Yang kedua, ada rasio utang terhadap modal diubah dengan jalan perusahaan mengeluarkan saham untuk melunasi utang dan perusahaan meminjamkan untuk membeli kembali saham yang beredar. Yang ketiga, ada perusahaan mempunyai kebijakan untuk membayar seluruh pendapatan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang keempat, nilai harapan distribusi probabilitas subjektif pendapatan operasi setiap perusahaan di masa yang akan datang sama bagi semua investor. Yang kelima, pendapatan operasi perusahaan diharapkan tidak mengalami pertumbuhan. Next. Di sini ada pendekatan struktur modal. Pendekatan struktur modal dibagi menjadi dua, yaitu ada teori pendekatan tradisional dan teori pendekatan Modigliani dan Miller atau MM. Teori pendekatan tradisional ini diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau utang dibagi modal sendiri. Dengan menggunakan pendekatan tradisional, bisa diperoleh struktur modal yang optimal, yaitu memberikan biaya modal keseluruhan terendah dan memberikan harga saham tertinggi. Hal ini disebabkan karena berubahnya tingkat kapitalisasi perusahaan. Yang kedua ada teori pendekatan Modigliani dan Miller atau MM.
Teori ini berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi perusahaan, di mana ada dua jenis, yaitu ada teori MM tanpa pajak dan teori MM dengan menggunakan pajak. Teori Modigliani dan Miller atau MM tanpa pajak ini berpendapat bahwa setiap struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. MM ini mengajukan asumsi untuk membangun teori mereka menurut Brigham dan Houston 2001, yaitu tidak terdapat agensi kos. Yang kedua, tidak ada pajak. Lalu investor dapat berhutang dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perusahaan. Terus yang keempat, investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai prospek perusahaan di masa depan. Yang kelima, tidak ada biaya kebangkrutan. Yang keenam, EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan dari hutang. Yang ketujuh, para investor adalah bridge takers. Yang kedelapan, jika terjadi kebangkrutan, maka aset dapat dijual pada harga saham atau market value. Lalu teori MM dengan pajak. Teori MM dengan pajak dianggap tidak teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis, dan kemudian MM memasukkan faktur pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah yang berarti merupakan aliran kas keluar. Utang bisa digunakan untuk menghemat pajak karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nadila yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Next slide. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada current ratio, yaitu salah satu rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai posisi likuiditas dengan menggunakan hubungan antara aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan kata lain, ini adalah alat yang digunakan untuk menilai apakah aset lancar dapat melunasi kewajiban lancar atau tidak. Rasio ini hanya dimaksudkan untuk menilai, rasio ini tidak hanya dimaksudkan untuk menilai masalah likuiditas, tetapi juga menilai penggunaan modal kerja entitas. Posisi likuiditas entitas mungkin secara implisit terlihat sehat jika rasio lebih dari 1, dan tidak sehat jika rasionya kurang dari 1. Namun bukan berarti perusahaan bermasalah dengan likuiditasnya hanya karena rasionya kurang dari 1. Lalu yang kedua ada return on asset atau biasa disebut ROA. ROA ini adalah rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba karena pada rasio tersebut mewakili atas seluruh aktivitas pada perusahaan. Mudahnya, ROA ini merupakan sebuah rasio yang memperlihatkan perbandingan laba bersih yang dihasilkan dalam perusahaan dengan modal yang telah diinvestasikan pada sebuah aset. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Saudari Aufa. Saudari Aufa, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bedah jurnal. Yang pertama itu ada judul artikel. Yang pertama ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Studi empiris pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penulisnya ada Putri Sinta dan Erni Suryandari. Nama jurnalnya itu ada Jurnal Akuntansi dan Investasi nomor 2 vol 11 tahun 2020. Pada variabel penelitian yang dipakai yaitu variabel independen X, ada struktur aktiva, ada profitabilitas, ada ukuran usaha, ada pertumbuhan penjualan, pertumbuhan. Yang variabel dependennya yaitu Y, ada struktur modal. Lalu hasilnya ada hasil jurnalnya yaitu ada struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap struktur modal untuk membiayai pengeluaran modalnya. Sehingga dengan probabilitas yang tinggi, perusahaan akan mengurangi tingkat penggunaan hutangnya. Lalu yang kedua ada pengaruh likuiditas, struktur modal aktiva, dan rasio bisnis terhadap struktur modal. Studi empiris pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia dengan nama penulis Nurul Qasidah dan Fitri Ramadan.
namanya Jurnal Akuntansi, nama jurnalnya Jurnal Akuntansi, nomor 1 vol 13 Mei 2021, dengan variabel penelitian ada variabel independen X, yaitu likuiditas, struktur aktiva, dan resiko bisnis. Yang variabel dependennya ada YE, yaitu debt equity ratio. Hasil dari jurnal ini yaitu membuktikan 2 hipotesis berhasil terdukung dan satu hipotesis tidak berhasil terdukung, yaitu ada satu likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Yang kedua ada aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Yang ketiga ada resiko bisnis tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Dengan nama penulisnya Kenzia Senamenik, Lexiana, dan Endang Triwidiati, dengan nama Jurnal Manajemen Universitas Diponegoro, vol 1, nomor 1, vol 10, tahun 2020. Variabel penelitian yang diambil yaitu ada variabel independen X, yang pertama ada current ratio, yang kedua ada degree of operation leverage, yang ketiga ada fixed asset ratio, yang keempat ada turn on asset, yang kelima ada logaritma natural dari total aset. Yang selanjutnya ada variabel dependen yaitu Y, ada long term debt to equity ratio. Hasil penelitian jurnalnya yaitu variabel likuiditas berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Artinya, semakin tinggi tingkat likuiditas sebuah perusahaan, maka semakin kecil utang jangka panjang yang akan digunakan. Sedangkan variabel resiko bisnis pada penelitian ini menunjukkan hasil yang bersifat positif, akan tetapi tidak signifikan terhadap struktur modal. Yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar pada BI. Ya, nah, dengan nama penulis Dahlia Nur Muslimah, Suhendro, dan Endang Masito. Dengan nama jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi, nomor 1 vol 20 tahun 2020. Variabel penelitian yang yaitu variabel independen X, yang pertama ada profitabilitas, yang kedua ada likuiditas, dengan variabel dependen Y, itu ada debt to equity ratio. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa likuiditas yang diproaksikan dengan current ratio berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. Hal ini dapat diartikan jika likuiditas semakin tinggi. Lalu yang kelima ada faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI. Nama penulisnya Betty Angeline and Theo Laisha. Nama jurnalnya itu Jurnal Multi Paradigma Akuntansi, nomor 2, vol 3, tahun 2021. Dengan variabel penelitian yaitu variabel independen X, ada dividen, ada struktur aktiva, ada corporate size, ada likuiditas, ada trending growth, dan ada corporate risk. Lalu variabel dependennya yaitu Y, ada struktur modal. Hasil penelitian jurnal ini yaitu masih dalam penelitian menggambarkan bahwa trending growth memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap dan corporate risk memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Sementara dividen, struktur modal, dan corporate size dan likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aupa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sukma. Kepada Saudari Sukma, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan regresi cost section. Next. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil perusahaan. Yang pertama ada PT Alam Sutra Realty Tbk. PT Alam Sutra Realty Tbk didirikan pada 23 November 1993. PT Alam Sutra Realty Tbk adalah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang pembangunan real estate, perusahaan tempat usaha komersil, tempat industri, dan pusat pembelanjaan kantor dan juga tempat rekreasi. Yang kedua,
ada PT Diamond Citra Property Indo. PT Diamond Citra Property Indo Tbk didirikan pada tanggal 29 Desember 2014. PT Diamond Citra Property Indo Tbk bergerak di bidang real estate. PT Diamond Citra Preindo Tbk adalah salah satu perusahaan pengembangan properti di Indonesia yang menawarkan berbagai macam produk-produk bagi berbagai kalangan. Selanjutnya ada PT Bumi Citra Permai Tbk. PT Bumi Citra Permai Tbk disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 7 September tahun 2000. Hingga saat ini, perseroan mengelola kawasan industri Millennium Industrial Estate yang terletak di Tangerang, Banten, 36 km dari pusat Jakarta. Kawasan ini dapat diakses melalui tol Jakarta Merak dan dapat diakses dengan mudah dari Bandara Internasional serta pelabuhan laut. Selanjutnya ada PT Bakri Development Tbk. Bakriland merupakan pengembangan pertama yang memiliki kawasan superblok terbesar di pusat bisnis Jakarta dan sukses mengembangkan berbagai produk perumahan, perkantoran, mal, area komersil, hotel, dan resort, serta theme park dan food court di lokasi-lokasi prestisius di Indonesia. Dan yang terakhir ada PT Agung Moro Land Tbk. Agung Podomoro Group atau APG didirikan pada tahun 1996 oleh almarhum Bapak Anton Hiliman. Proyek pertamanya adalah kompleks perumahan di kawasan Simprung, Jakarta Selatan yang selesai dibangun pada tahun 1973. Pada tahun yang sama, Agung Podomoro Group menjadi pelopor konsep real estate dengan memulai proyek di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Next. Selanjutnya ada tabel regresi data cross-section. Dapat dilihat di tabel. Perusahaan pertama ada PT Alam Sutra Realty Tbk dengan current ratio atau X1 8,16%, dengan return on asset atau X2 sebesar 7,28%, dan debt to equity ratio atau Y atau variabel Y sebesar 108,33%. Yang kedua ada PT Diamond Citra Property Indo Tbk dengan X1 sebesar 173,96%, X2 sebesar 11,16%, dan variabel Y sebesar 180%. Yang ketiga ada PT Bumi Citra Permai 8%, X2 sebesar 4,8%, dan variabel Y sebesar 120,7%. Selanjutnya ada PT Bakriland Development Tbk dengan X1 sebesar 135%, X2 sebesar 3,42%, variabel Y sebesar 74,22%, dan yang terakhir PT Agung Podomoro Land Tbk dengan X1 sebesar 139,7%, X2 sebesar 2,8%, dan variabel Y sebesar 149,9%. Mungkin ini tidak bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sukma. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Boleh next slide. Saya akan menjelaskan tentang regresi linear dan uji hipotesis. Next. Dapat dilihat pada tabel ini, yang pertama ada variabel entered atau remove, menunjukkan mengenai variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Yakni pada tabel tersebut ada dua variabel. Yang ada dua variabel bebas atau independen, yaitu return on asset sebagai X2 dan current ratio sebagai X1. Kemudian ada debt to equity ratio sebagai variabel terikatnya atau dependen sebagai Y. Lalu di tabel
bawah ada model summary. Tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan atau R. Nah, di sini nilai hubungan atau R-nya yaitu sebesar 0,720 dan dijelaskan juga besarnya persentase pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat Y yang biasa disebut koefisien determinasi, yang merupakan hasil dari penguadratan nilai korelasi atau R tersebut. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasinya atau R square-nya yaitu 0,518 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh X terhadap Y adalah sebesar 51,8%, sedangkan sisanya yakni 48,2% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang di luar variabel X. Next slide. Kemudian di sini ada hasil uji parsial atau uji T. Yang pertama saya akan menjelaskan nilai konstan dulu. Yang dimana ada pada tabel B, hasil dari persamaan regresi berganda di atas itu pada kolom B, pada konstan A adalah sebesar 29,789. Sedangkan nilai current ratio atau bisa disebut B1 adalah 0,523. Dan nilai return on asset atau B2 adalah 5,139. Dapat diuraikan persamaan regresi berganda yaitu seperti di bawah ini, Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2, atau jika dimasukkan angka-angka yang di tabel di atas yaitu sebagai berikut, 29,789 sebagai A, ditambah 0,523X1 sebagai B, dan ditambah lagi 5,139X2, yaitu di mana sebagai B2. Next. Mohon maaf, masih slide sebelumnya. Oke, makasih. Jadi hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi current ratio atau X1 dan return on asset atau X2 naik atau berpengaruh, maka struktur modal akan ikut naik atau terpenuhi. Kemudian saya juga akan menjelaskan pengaruh current ratio terhadap debt to equity ratio. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai koefisien variabel X1 atau current ratio-nya sebesar 0,523. Sedangkan nilai signifikansinya untuk variabel X1 yaitu sebesar 0,478. Di mana nilai signifikasi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 ternyata tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu yang kedua ada pengaruh return on asset terhadap debt to equity ratio. Berdasarkan tabel uji parsial ini diperoleh nilai koefisien dari X2 itu sebesar 5,139 dan nilai signifikansinya untuk variabel X2 sebesar 0,491, di mana nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa ternyata variabel X2 itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Putra Ukmar, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Putra Umar yang akan melanjutkan penjelasan pada sesi yang berikutnya. Di sini saya akan membahas mengenai hasil uji F atau simultan hipotesis. Sebelumnya di sini akan menjadi tanda tanya, apa sih uji F itu atau apa sih simultan itu? Jadi menurut Gojali pada tahun 2016, uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dari defendant. Jadi uji F ini dilakukan untuk melihat
pengaruh dari keseluruhan variabel secara bebas dan juga bersama-sama terhadap variabel terikat dengan tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0,5 atau 5%. Jika nilai signifikan F-nya lebih rendah dibandingkan 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel independen tersebut secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Dan sebaliknya, jika signifikan F-nya lebih besar dibandingkan 0,05, maka hasilnya tersebut tidak berpengaruh terhadap simultan atau variabel dependennya. Seperti yang di sini kita sudah melakukan uji terhadap di sini kita sudah menguji simultan untuk data yang kami miliki. Kita bisa lihat di sini sum of squares dan juga DF, main squares dan juga F-nya. Jadi kita dapat simpulkan dari hasil ini bahwa diperoleh hasil hitung sebesar 1,07 dengan signifikasi sebesar 0,48% atau lebih besar dibandingkan 0,5. Jadi dapat diartikan bahwa variabel independen X di sini, yakni dari current ratio dan juga return of asset, tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap terhadap variabel dependen Y-nya. Oke, boleh next. Baik, di sini pun saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas dari yang pertama hingga yang terakhir. Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan variabel X atau independen yang terdiri dari current ratio dan juga return of asset, serta variabel Y dependennya yaitu menggunakan debit of equity ratio, dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas atau current ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap struktur modal T hitung atau lebih rendah dibandingkan T tabel, yaitu sebesar 0,86 lebih rendah dibandingkan 12,71 dan nilai signifikan sebesar 0,478 lebih besar dibandingkan 0,05. Dan juga rasio profitabilitas return of asset-nya secara parsial tidak berpengaruh terhadap struktur modal T hitung. Dengan kata lain, lebih rendah dibandingkan T tabel dengan nilai sebesar 0,837 lebih rendah dibandingkan 12,071 dengan nilai signifikan yaitu sebesar 0,49 lebih besar dibandingkan 0,05. Dan yang terakhir, hasil dari F hitung ini sebesar 1,75 dengan nilai signifikasi sebesar 0,48 sedangkan dalam F tabel sebesar 9,2 dengan signifikan sebesar 0,05. Dengan demikian dapat dilihat bahwa 1,075 tersebut lebih rendah dibandingkan 19,2 dan 0,482 lebih besar dibandingkan 0,05. Maka kita dapat menyimpulkan dari secara menyeluruh atau secara bersama-sama simultan current ratio X1 dan return of asset dari X2 tidak berpengaruh terhadap debt to equity ratio atau Y dari dependen. Dapat disimpulkan kembali bahwa dengan adanya analisis struktur modal ini di 5 perusahaan yang kami analisis pada laporan keuangan serta laporan laba rugi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, didapatkan hasil bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pada struktur modal DER. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai uji simultan dan juga kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Putra Umar karena telah memaparkan materinya. Baiklah, sekarang tiba di akhir sesi yaitu penutupan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Terima kasih kepada teman-teman sekelompok saya yang sudah memaparkan materinya dengan baik dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun penyampaian materinya. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kelompok kami presentasikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.